Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Ustadz Khairul Huda sebagai imam rawatib di masjid ini, juga ustadz-ustadz yang lain, para sepuh bin sepuh, wabil khusus Bapak RT 81, juga RT-RT yang lain, juga Bapak LPM yang sudah izin, semoga selalu diberikan kesehatan kegiatan Bapak Jinan, juga ketua panitia sebagai orang yang paling ribet dari awal, semoga ribetnya diterima Allah Ta'ala. Amin. Panitia yang paling ribet dan ruwet, kalau tidak ribet dan ruwet acaranya tidak bisa mantap. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tidak lupa adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang terbaik ini, bulan yang terbaik ini, bersama-sama mari kita bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kaki kita telah ditentukan oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijalankan oleh Allah ke jalannya surga. Semoga perjalanan kita dari rumah sampai tempat ini betul-betul mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira yakin enggak? Bu, ibu, lihat saya dong. Kira-kira yakin nggak kalau kita kesini itu berdasarkan izin Allah? Yakin deh? Yakin. Keyakinan itu yang penting, karena kan pada hakikatnya tak akan mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita kesini. Tak akan mungkin kalau tidak ada tuntunan hati kita kesini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita bersyukur sampai di sini hakikatnya adalah dituntun oleh Allah ke dalam jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man salaka thariqan yaltamisu bihi man sya'atan jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke majelis ilmu, dari rumah menuju ke majelis zikir, dari rumah menuju ke majelis selawat, pada hakikatnya mereka semuanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalannya surga. Jadi hakikatnya kita saat ini fi radhatil jannah. Man mujara sa'adat fi majlis ilmi ka'annaka mujara radhatil jannah. Barang siapa yang duduk-duduk di majelis ilmu, hakikatnya dia telah bersama-sama berkumpul di pertamanan surga. Alhamdulillah. Sholawat ma'asalam, tak lupa tawasulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumale. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan suara namaku kemudian dia tidak mau menjawabnya, termasuk orang-orang yang sengkek, orang yang kecil, orang-orang yang bakhil. Tapi tidak saya ulangi. Nanti kita tahu. Semoga kita semuanya setiap lantunan sholawat yang kita tawasulkan secara khusus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan kelahiran beliau, insya Allah hakul yakin setiap sholawat kita telah disampaikan oleh Allah SWT, disampaikan oleh malaikat-malaikatnya Allah SWT kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah apa yang kita ucapkan, sekali kita bersolawat kepada baginda Rasul, Allah akan membalasnya 10 kali. 10 kali kita bersolawat kepada baginda Rasul, Allah membalasnya 100 kali. 100 kali kita bersolawat kepada baginda Rasul, maka diwajibkan oleh Allah kita menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sangat enak Bu. Alhamdulillah kalau kita jadi umat Rasulullah enak dan seenak-enaknya. Surga tidak usah dipikir Bu.
insyaallah kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua umatku nanti akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali yang mau. Adakah kira-kira di majelis ini yang tidak mau ke surga? Belum. Ada? Kayaknya sakit jiwa. Insya Allah selama pikirannya normal, otaknya masih normal, tidak ada yang ingin ke surga. Nah, maka alhamdulillah surga itu bukan satu hal yang susah untuk kita lalu enak kamu. Tapi begitu kata Rasulullah, ilaman apa, ada juga yang kagak mau masuk surga bu. Sehingga sahabat pun heran, tuh Rasulullah, adakah umat kau yang tidak mau masuk surga? Ada. Ilaman apa? Mereka adalah semua yang tidak masuk, yaitu orang-orang umat Rasulullah yang menentang, yang melanggar daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jaminannya adalah jaminan surga, bukan jaminannya yang lain, tapi kita dijamin menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah ini, kita ini berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Surga sudah pasti Pak, cuma yang masalah sebelum masuk surga kira-kira kita ini ditimbang-timbangkan sama Allah Ta'ala, karena kita punya kewajiban untuk menjalankan segala ibadah. Ini yang masalah ini. Kalau semuanya pasti menginginkan yadkhulul jannah bighairi hisab, semuanya pasti menginginkan surga tanpa ada titik alif-alif, langsung bus, tanpa ada hisab, lewat siratal mustaqim juga langsung bus, tanpa ada penghalang dan lain sebagainya. Bila mana amalnya bagus, bila mana sholatnya oke, bila mana sedekahnya oke. Tapi kalau amaliyah kita, ibadah kita itu agak begitu oke, nah ini masalah ini. Bisa jadi sebelum kita menikmati surga, penyesuaian dulu deh. Nah, karena surga ini tempatnya orang-orang yang enak-enak, yang agak punya dosa. Nah, kalau kita punya dosa, ya belum pantas kita masuk surga. Makanya diadaptasi dulu sampai neraka sebentar aja dah, nggak usah lama-lama. Dan yang bisa menolong adalah amal-amal kita. Andai kata amal kita blank, maka harapan satu-satunya adalah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kita idam-idamkan, inilah yang kita impikan. Salah satu di antaranya untuk bisa mendapatkan selawat dan syafaat dengan cara yang paling mudah, dengan cara kita banyak baca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man aksara sholawat wajib alaihi syafaat. Dan siapa yang banyak baca sholawat, maka dipastikan kata Rasulullah akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wes, mau panggilannya wong kiai kededen Pak. Wong itu ini panggilannya gede. Ini alhamdulillah disediakan kursi istana sudah saya lungguhi ya Pak, sudah saya duduki. Terima kasih para panitia. Tapi kayaknya kalau saya duduk ini kayak kiai kenangan ya, tidak bisa gerak tuh, karena yang bisa gerak itu tanda-tanda kehidupan. Kayak berdiam begini dah. Saya tak berdiri aja Pak ya. Setuju Bu? Berdiri boleh Bu? Bu? Boleh ke? Memang laki-laki itu harus berdiri Bu. Kalau udah berdiri tidak jadi. Alhamdulillah. Nah, ini kan kelihatan tampan saya. Kata istri saya bilangnya tampan. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat karunia Allah, kita bersama-sama bisa berkumpul di pertamanan surga. Semoga setiap langkah kita, karena yang disampaikan oleh baginda Rasul, langkah-langkah daripada orang-orang yang ke majelis ilmu, langkah yang pertama insya Allah akan diampunkan 10 dosa-dosa kita.
Langkah yang kedua, insya Allah akan diangkat derajat kita 10 derajat. Maka semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semakin banyak langkah, insya Allah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling jauh dari mana ini? Kayaknya dari Manggar deh. Manggar ya. Nah, ini grup ini paling jauh ini. Insya Allah walaupun naik motor, naik mobil, insya Allah tetap dihitung langkah. Enak kan? Enak. Jadi tidak dihitung putarannya atau ugleknya motor. Ya kalau motornya pakai diuglek, kalau motor starter, ayo. Kakinya kagak gerak nih, nggak ada yang dihitung nih. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama mewujudkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka mereka termasuk umat-umat yang mencintaiku. Acara ini termasuk acara menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu bentuknya, kalau itu berkenaan dengan sunnah Rasulullah, maka insya Allah akan dihargai, akan dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat nih, Allah memerintahkan, Rasulullah mensunahkan setiap orang itu untuk saling silaturahmi. Kita datang undur, ketemu sama panitia, salaman. Nah, maka ini juga sunnah Rasulullah. Pada suatu saat baginda Rasul ditanya, kita datang biasanya pakai salam nih, ya Rasulullah, apakah amal yang baik bagiku? Dijawab, absus salam wa ta'imut ta'am. Menyiarkan salam, memasyaratkan salam, mengucapkan salam, kemudian memberikan makanan. Dari awal kita datang, insya Allah kepada para panitia kita mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, salaman. Asal sama-sama laki-laki, jangan ibu-ibu salaman sama Pak RT, bahaya. Karena BRT ada di sini. Bahwasanya janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana ada dua insan berdua kemudian bersalaman, fatasawfahani yaltaqiyani fatasawfahafani utafani illa ghufirahuma taqabbala qablih. Bahwasanya bila ada muslim berdua, dua muslim kemudian saling bersalaman, musafahah, maka Allah Subhanahu Wa Taala merontokkan dosa-dosanya sebelum mereka berpisah dari tempat berdirinya. Dari awal kita datang sudah melaksanakan sunnah Rasulullah, salaman, mengucapkan salam, kemudian kita salaman, sudah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, datang dengan niat kita silaturahim. Silaturahim juga perintah Allah. Silaturahim juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedatangan kita dinilai oleh Allah karena bersama-sama silaturahim kepada sesama saudara. Walaupun toh tadi dikatakan oleh Bapak Panitia, memang perbedaan itu sudah fitrah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan itu sudah sunnatullah, perbedaan itu fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan andai kata kita kakak berbeda, kita pusing nih. Bapak RT sudah misalkan seusia begini belum punya istri, kira-kira pusing nggak Pak? Pusing, ya kan? Andai kata di dunia cuma orangnya laki-laki kok, apa anda anggap setiap hari? Nah, andai kata semuanya perempuan kok, pusing ibu-ibu itu kagak ada bawa-bawa. Nah, maka perbedaan itu adalah sunnatullah, sudah fitrah kita semuanya. Dari perbedaan itu menjadi PR bagi kita semua, ta'aruf, untuk saling
untuk saling kenal mengenal. Maka yang paling baik di dalam satu perkenalan adalah yang selalu membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beda, diupayakan untuk tetap bersatu. Kalau sudah bersatu, ya jangan dibeda-bedain. Nah, ini sudah beda kemudian bersatu. Sudah bersatu, sudah pokoknya dibeda-bedain, fitnah sana, fitnah sini. Ya ini permasalahannya jadi ribet ini. Jadi kita ini juga melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari silaturahim kita juga melaksanakan sunnah Rasulullah. Maka kata Imam Suyuti bahwasanya peringatan Maulid itu bisa menjadi kebaikan bila mana di dalamnya ada satu, ada silaturahimnya. Yang kedua, ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, ada pembacaan sholawat. Yang keempat, ada tadaburnya, tadabur ceramah-ceramah. Yang keempat, ada makanannya. Ini yang inti. Ada makanannya, Bu? Ada kan, Bu? Nah, oke, sip, Bu. Sip, mantap. Insya Allah kelima-limana sudah terpenuhi, maka peringatan Maulid yang seperti ini insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal sampai di sini semuanya kita ini menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang menjadi pertanyaan begini, Pak, lu ngapain sih bikin begini-begini nih, ya kan? Mohon maaf yang bikin jangan marah, aku cuma nyontoh aja, Bu. Ngapain sih bikin begini-begini? Apa hubungannya dengan peringatan Maulid? Nah, ini tidak ada ini dulu. Yang mana ada di Arab sana mau cari telur ayam? Adanya telur unta. Mau telur tadi bungkus-bungkus begini? Tidak ada. Adanya ayamnya ayam unta. Gede kok. Tidak tahu seberapa telurnya. Ayamnya juga gede. Nah, maka kata Pak Panitia tadi bahwasanya ibu-ibu itu adalah yang terpinter, yang paling baik menyimpan telur. Telurnya siapa, Pak? Telurnya bapaknya. Jadi ini boleh saya cabut? Boleh ya? Ikhlas ya? Nah. Masa bro, ini perlu kekuatan. Perlu tenaga dalam nyambungnya ini. Nah, supaya kita tahu apa sih maksudnya begini. Ini kan kreasi. Maulid Nabi mengadakan acara semacam ini juga kreasi yang niatnya adalah mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah kreasi itu bebas sesuai dengan apa yang kita suka. Kita ke pasar Manggar nih, kita sukanya naik mobil, ya silakan jangan naik mobil. Kita ke pasar Manggar nih, sukanya naik motor, ya silakan naik motor. Kita ke pasar Manggar nih, sukanya naik ontel, ya silakan naik ontel. Pasar Manggar maunya sukanya jalan kaki, ya silakan jalan kaki. Jangan santai. Iya. Kan tujuannya sama sih di pasar Manggar nih. Jangan yang jalan kaki, olok-olok yang naik mobil. Kamu itu sombong betul. Ke pasar Manggar aja naik mobil. Itu urusan saya punya mobil. Lo punya mobil, jangan rewel. Nah kan terserah yang banyak kan tujuannya apa ini? Maulid Nabi dengan secara begini, ini juga kreasi. Walaupun toh Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, mengapa engkau selalu puasa di hari Senin? Ya, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin adalah pertama kali Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mensyukuri hari kelahiran beliau. Kita sebagai umatnya bilangnya mau mengikuti baginda Rasul. Ya kita yang bersyukur atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kreasinya beda, caranya beda. Kalau kita disuruh puasa tiap hari Senin, leper Bu,
Ya Pak, benar. Ya kalau ibu-ibu mungkin masih bisa, bapak ini yang kerjanya keras, kerja bangunan, suruh puasa hari Senin, bisa-bisa, teler nggak dapat duitnya. Nah, jadi ibunya marah nggak dapat duitnya. Nah, ini kreasi tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Niatnya sama-sama untuk mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Allah bermakul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan fadlnya Allah, karunia-Nya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Kita ini diperintahkan oleh Allah, kalau di saat kita ada dalam ridha Allah, kita dalam rahmat kasih sayang Allah, maka kita diwajibkan untuk bergembira. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira malam ini ada yang senang, ada yang mudah, ada nggak nih? Kalau ada yang senang, yang sebel, itu berarti sudah melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita itu senang, karena hakul yakin malam ini tanpa rahmat kasih sayang Allah, tanpa izin Allah, kita agak bisa ke sini. Yakin Pak RT, undangannya berapa? 1.000. Wah, banyak. Undangannya 1.000 Bu. Pak, yang datang? Setengahnya. Ini kita pikir ini, jangan pernah pesimis. Yakinilah yang datang ke sini berdasarkan tulisannya malaikat nih Pak, ya kan? Ada orang mau nanti malam mau ke majelis maulid, ke masjid, tapi karena tidak ada tulisannya, tidak ada takdirnya, akhirnya juga ada jangan yang lain. Bukan berarti kakak mau, bukan berarti kakak suka, tapi berdasarkan kodrat irodat, tulisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asoba musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada di dunia ini sekecil apapun peristiwa yang lepas daripada pantauan Allah Subhanahu. Disinilah kita wajib untuk gembira, karena kita posisi di dalam ridha Allah, posisi dalam fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus wajib untuknya bergembira sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman pengurus, teman-teman sahabat kita yang biasa ngurusin maulid, mulai zaman dulu, mulai zaman alif sampai zaman ya, untuk mengekspresikan kegembiraannya, sehingga aneh-aneh ini, ya kan? Sudah tahu telur, kurang kerjaan sih. Lah kita bilang kan kurang kerja, ngapain? Wong telur dipakai begini-begini aja tambah cantik kan? Ini kan kreasi kesembiraan, kreasi saking senangnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin memeriahkan semeriah-meriahnya. Mengapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebel dengan maulid tidak ada mungkin begini Pak, ya kan? Pernah terjadi diprotes Pak. Silakan kalau maulid, tapi jangan kau sholawat di masjid, jangan kau bikin begini-begini. Kenapa? Sebel. Ini kan tidak ikhlas bilang kesenangannya kepada baginda Rasul. Ini tanya nih, yang tanya yang bikin jawab Bu. Dengan Bu yang bikinnya. Apakah waktu bikin gunting dengan rasa sebel? Kurang ajar Pak RT begini deh. Ngapain saya disuruh begini ya kan? Tidak mungkin. Pasti dengan rasa gembira, digunting-gunting dengan begitu bagus, supaya Pak Panitia juga senang, Pak RT-nya juga senang, gitu berarti ya. Ya kan? Berarti ini bagi wujud rasa senangnya atas kelahiran baginda Rasul di dalam peringatan menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini bentuk rasa senang. Lah kalau dipikir ya kurang kerjaan, ngapain coba kalau begitu memacul aja ya kan Bapak Eder. Pada bikin begini,
dimarahin sama mamanya, Pak, kayak kurang kerjaan aja, coba sana aja sudah nyangkul dapat duit ngojek daripada bikin mainan anak kecil. Iya kan? Kalau kita pikirnya bicara manusia, tapi ini kakek ini. Nah, ini wujud rasa senang gembiranya untuk menghormat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ya telurnya mau dikeluarin. Bin Salamin, tadi ada yang telurnya jatuh, mana lihat? Telurnya mau dikeluarin. Sama makan kak? Sudah habis makan. Belum dimakan. Nah, coba bayangin. Ini loh masih juga dibungkus, masih udah begini-gini, halah belum kerjaan ada. Ini telurnya penuh dengan misteri ini bu, ya kan? Ini ada filosofinya ini bu, jangan diremehkan ini. Mungkin yang bungkusnya nggak tahu apa sih maksudnya pakai telur-telur. Coba telurnya masing-masing. Ini telur ikan terdiri dari tiga lapis nih. Ada lapis pertama luarnya, nah, ada lapis begitu dibuka maka akan terlihat putih, buka lagi akan terlihat kuning, ya kan? Ini beberapa filosofi bahwasanya dengan adanya dilahirkannya baginda Rasul, disahadahnya baginda Rasul di bumi ini jadi manusia seperti kita, walaupun tidak seperti biasanya manusia. Kalau Rasulullah adalah insan kamil yang diberikan kesempurnaan, alhamdulillah. Coba kita bayangkan, andai kata Rasulullah itu terjadi nur, ayo, kayak apa ini? Hah? Tidak bisa kan? Makanya Rasulullah dicipta oleh Allah, dilahirkan dalam bentuk manusia supaya kita mudah menirunya. Kalau ada kata ayam suruh nyontok kambing, bisa nggak kak? Hah? Ayam, kamu ngepek, nggak bisa ya? Atau sebaliknya kambing suruh nyontok ayam, kan juga bisa. Nah, sapi juga nggak bisa pek, bisa nggak ngomong. Nah, apalagi manusia suruh nyontok kambing, kacau tuh kan? Makanya Rasulullah diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia, karena yang akan diberikan risalah kita ini juga sama-sama manusia. Kalau andai kata Rasulullah kayak malaikat, kita malah bingung nih Pak. Malaikat kagak makan, ayo kagak minum, kayak apa sudah ini? Nah, kakak suka sama cowok, nggak suka sama cewek. Malaikat gak suka itu sama cewek-cewek enggak? Tidak ada suka sama. Apa kita ada perana kalau? Nah, itu ke Rasulullah. Makanya begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia yang termulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya baginda Rasul, kita punya kewajiban. Kewajiban inilah terbentuk dalam telur. Orang itu di dalam melaksanakan ibadah jangan sampai lepas pada tiga hal. Harus ada iman, harus ada Islam, harus ada ihsan. Enggak? Kita sholat kalau hanya istilahnya hanya dua saja, sholatnya hanya zahirnya saja, maka secara catatan belum bisa terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu harus ada ihsannya. Kita punya iman kepada Allah, yakin kita sebagai orang Islam punya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, yakinnya. Nah, sholat kita Allahu Akbar. Yang sholat cuma zahirnya toh, batinnya kagak ikut. Ini sholatnya belum memenuhi persyaratan karena harus ada Islam, iman, juga ihsan. Nah, maka yang putih ini adalah sebagai bentuk imannya, yang kuning ini adalah sebagai bentuk ihsannya. Sholat itu kalau betul-betul lillahi ta'ala, seakan-akan kita ini melihat Allah. Kalau toh memang kita tidak bisa, maka seakan-akan Allah melihat kita sholat, insya Allah itu sholat kita diterima. Harus ada ihsannya. Maka telur ini sebagai pembentukan model ibadah manusia harus ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Kalau kakak begitu kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan dikira ini telur kakak ada filosofinya.
ulama menciptakan seperti ini supaya kita enak aja. Kalau dulu Pak, yang dibikin bukan telur ayam, aslinya telur bebek. Apa rahasianya? Pernah punya bebek Pak RT? Pak Panita punya bebek? Siapa yang punya bebek? Biasanya Pak Bu, nanti kalau tidak percaya sama cek, ini jam berapa ini? Biasanya bebek itu kalau bertelur agak bersuara Pak. Iya kan? Pernah lihat kan Bu? Enggak. Bu? Oh ya ibu memang tidak ada pernah bertelur. Bebek itu kalau bertelur kagak pernah ada suaranya. Kalau tuh ada ding 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 gitu aja kan. Coba lihat kalau ayam. Oh, ayam itu banyak betina itu. Bukan betinanya, bukan jantannya. Begitu telurnya keluar, Allahu Akbar. Satu kampung jadi geger gara-gara suaranya. Aslinya telur bebek, apalagi telur bebek kalau dibuka jamu super kuat. Kalau udah pernah tanya Pak RT, telur bebek dicampur madu. Mantap, kesukaan mamanya. Hati-hati Pak RT. Mau jamu Pak RT nih. Memang dulu ini telur bebek, ini riwayat telur bebek. Karena supaya manusia itu janganlah orang itu sok lambe rusak. Dikit-dikit cerewet, dikit-dikit cerewet, dikit-dikit cerewet. Nah, biasanya kesalahan kita yang segudang di mata kita kagak pernah diurus. Begitu ada orang lain ke salah satu titik, diurus sampai memet. Ya kan? Kamu ini, kamu, sementara kesalahan kita banyak kagak pernah dipikir. Nah, makanya jangan seperti ayam dan jelas seperti bebek. Kalau ayam begitu bertelur sudah suaranya hancur pokoknya. Nah, begitu juga lah yang laki, beda juga. Iya memang, kokok petok, ya kan? Dan terima kalau cuma mamanya aja, bapaknya masih ikut-ikut. Ini ayam. Makanya filosofi. Nah, jangan kayak telur ayam, jangan kayak ayam. Banyak ngomong, terus pokoknya banyak bikin fitnah ke sana kemari dan sebagainya. Tapi kalau jadilah seperti bebek, walaupun kita menghasilkan apapun, tidak pernah kita sombong. Walaupun untuk kita ini misalkan sedekahnya banyak, tidak pernah sombong. Kita ibadahnya banyak, tidak pernah sombong. Nyantai aja. Nah, ini bebek ini, mau jadi bebek nih? Mau? Bebek goreng enak ini. Nah, jadi ini kreasi. Nah, telur, bisa tahu ya. Ada larangan enggak ini? Adakah yang bertentangan dengan Al-Quran ini? Ini telur nih. Ada nggak Pak? Bu? Nggak ada kan? Nggak ada. Iman, Islam, ihsan adalah malah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perintah baginda Rasulullah SAW. Dan satu keharusan di dalam setiap ibadah harus ada tiga-tiganya. Nah, nih. Kemudian ngapain digantung-gantung di ini bambu-bambu ini nah. Coba sekali-kali minta besi sama Pak Ustadz Nurul Huda itu nah. Mana tadi ini? Nah, minta besi biar kuat. Biar dapat patah-patahnya. Ya kan kuat kalau begini. Tapi ngapain kayak bambu? Ini ada juga ceritanya nih. Biar tahu aja bahwasanya di peringatan Maulid tidak satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau tahu maksudnya, yang menjadi masalah itu kagak tahu maksudnya, lambenya sudah ngomel. Nah ini masalahnya kalau begini nih, akhirnya jadi geger. Disuruh pakai telur bebek, malah pakai telur ayam. Nah, ini sudah akibatnya. Malah jadi ayam banyak. Nah, memang saya sengaja karena saya itu bukan kiai beneran, juga bukan ustadz
berat, kiai-kiaian dan ustaz-ustazan. Makanya ceramahnya yang ringan-ringan aja, sesuai dengan kultur tubuh. Saya orangnya kecil, kalau yang ceramah yang berat-berat bahaya. Nah, yang kecil-kecil ya. Yang penting sama niatnya sama Pak. Mau ceramah yang tingkat dewa sama aja. Ini jaminan surga sudah pasti, kagak usah pusing, ya kan? Ini cuma kreasi aja supaya kita kagak lama-lama di neraka itu aja nah. Nah, ngapain digantung di bambu ini? Coba cari-cari besi kak, apa kayak gitu biar lebih kuat nih. Nah ini ada ceritanya nih. Mengapa harus pakai bambu? Kita lihat nih. Rata-rata kalau bambu yang normal itu bambu itu pohon yang jujur, ya kan? Nggak pernah belok-belok nih. Lain halnya dengan yang lain. Ranting sono, ranting sini, belok sono, belok sini, belok sono, kan banyak cabangnya nih. Kalau bambu kan mulus. Semakin tinggi dia akan semakin tawadhu, ujungnya langsung melengkung. Ya kan? Jadi jujur, selalu ada peningkatan kebaikan. Di saat kita memperingati Maulid, jangan hanya seremonial, jangan hanya peringatan tok, tapi kita harus ada peningkatan ibadah kita untuk mencontoh daripada akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada selalu perubahan antara waktu ke waktu sehingga ada manfaat kita memperingati Maulid. Maka ini digambarkan ini kiainya nih. Nah, jangan dikira nih. Maka pakai rata-rata dari dulu sampai sekarang ini tetap pakai bambu. Nah, kalau pakai besi, nggak tahu juga nih filosofinya, nggak tahu juga kalau pakai besi ya. Karena besi sudah berkembang Bu, diam, ya kan Bu? Kalau diam nggak berkembang kan Bu? Bu? Kalau gerak-gerak hidup. Makanya dikasih bambu supaya gerak terus ke atas, jujur, semangat sampai di atas. Semakin tua maka semakin tawadhu, semakin tunduk. Karena orang itu dinilai di atas ilmu masih ada akhlak. Orang itu kalau ilmunya tinggi, kalau akhlaknya rojek, akhlaknya kagak bagus, akhirnya hilang keilmuannya. Sudah titelnya Syekh, LCMM, MD dan lain sebagainya ya. Cuma kalau akhlaknya kagak bagus, ya kerjaannya cuma maki-maki, kerjaannya cuma bikin permusuhan, maka ilmu itu yang segitu panjangnya hilang total karena akhlaknya kurang baik, tidak mencontoh daripada akhlakul karimah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin tinggi ilmunya harus semakin tawadhu, semakin menghargai kepada sesama. Insya Allah selesai ini sudah selesai Pak, ya kan? Santai aja. Saya tuh tahu kalau di balik papan kok sudah lewat 1 jam, ya yang dipikir itu bukan pengajiannya, ya kan? Pikirannya sudah ada di rumah di sana-sana, sudah ganti posisi begini, boyok yang begini, alas kacau. Tenang aja, kita lagi ya. Aku tahu isi hatimu. Nah, ngapain ke bambu nih? Itu tadi rahasianya nih. Mengapa ke bambu? Karena bambu itu adalah pohon yang jujur dan selalu semangat terus. Makanya bikin bambu nih. Nah, ini sudah tahu sebagai apa rahasia daripada ini yang kebiasaan ini sebagai wujud rasa gembira atas lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pola menyontohnya harus seperti telur. Pola ibadahnya harus seperti telur. Kemudian setelah ibadah upayakan sebagaimana pohon bambu. Terus meningkatkan ibadah kita terus dan terus semakin ibadahnya semakin bagus, ilmunya semakin bagus, akhlaknya juga semakin bagus. Nah, mengapa selalu dicocok di pohon pisang? Oh jatuh. Dari balik.
Oh ini Bu, pohon pisang. Nah, ini pisang bukan pisang sembarangan, tapi ini pisang-pisang Aceh yang berbuah telur. Wah. Mengapa di pohon pisang? Supaya enak aja kali ya. Nah, wayang juga di pohon pisang. Misterinya pisang ini adalah pohon ajaib. Walaupun toh ditebang berkali-kali, pisang tak pernah lemah semangat, selalu berkembang dan berkembang. Anaknya selalu timbul. Bahkan kadang-kadang dipotong tengah, ada nongol dari tengahnya, hidup masih kan ya. Nah, ini riwayatnya si pohon pisang. Sebagaimana saat ini orang ini mengajak anak-anak ini supaya apa? Ada regenerasi. Kalau yang diundang cuma bapak-bapak tok, begitu bapaknya ilahi, selesai sudah peringatan maulidnya, maka ada generasinya. Maka yang dibikin background adalah pohon pisang. Pohon pisang adalah pohon yang semangat tanpa ada malas. Oh, semangat untuk menumbuhkan generasi demi generasi, mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ini pisang, makanya yang dipakai pohon pisang bukan pohon kelapa. Kalau pohon kelapa siup Pak masuknya. Musik, ya kan? Kayak apa masukinnya? Walaupun sama-sama jujur pohon kelapa itu kan, hanya jujur. Tapi kalau pohon kelapa di atasnya itu kan gemebyar. Ini bisa-bisa gambarannya tidak bagus. Begitu di atas, mentang-mentang sudah punya kedudukan, mentang ya kan ya. Nah, cegar, ceger, cengar, cekir, ceger itu. Nah, cengar, cekir ya kan. Nah, maka cekar, cekir, itu sudah ada banyak sombongnya. Makanya dipakai bukan pohon kelapa, tapi yang dipakai adalah pohon pisang. Walaupun toh pohon pisang cuma segini, tapi dia adalah pohon yang luar biasa, yang tak pernah semangat untuk menemukan generasi demi generasi, supaya ajaran ahli sunnah wal jamaah tetap ada yang menjaga. Nah, inilah diantara misteri daripada pohon pisang, pohon kelapa, telur dan lain sebagainya. Makanya di mana-mana pasti ditancapkan Pak, tidak ada digantung-gantung, ya. Rata-rata ditancapkan. Untuk apa? Supaya iman ini, iman yang ada di dalam dada. Orang Islam harus punya iman, harus ihsan. Tapi itu jangan dibawa kemana-mana. Kita tancapkan dalam diri kita, kita laksanakan dalam kehidupan kita laksanakan dalam ibadah kita, mu'amalah dan sebagainya. Akhirnya disinilah kita nanti akan bisa mencontoh daripada akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes pokoknya ngaji dok-dokan ya. Insya Allah inilah yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 10:30. Karena ukurannya ini jam 10 Pak, kalau boleh makan nih tambah jam 10 ribut sudah ini. Nah, dan jelas kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya peringatan maulid semacam ini sekecil apapun, insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada bertentangan dengan hadis, dan semuanya mendapatkan kenikmatan. Kita semuanya yang hadir Bu, yakinilah. Man istama'a qaumun fi baiti ubudillah. Maka apabila ada kaum, kita semuanya kaum nih kumpul di rumah atau di masjid-masjidnya Allah, di Baitullah, khaufat alai malaikat, maka kita ada dalam penjagaan malaikat. Hakikatnya semuanya kita ini dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Waghziyan alaihim rahmah. Allah juga menurunkan, menyebarkan rahmat kasih sayangnya kepada siapapun yang ada di majelis ilmu seperti kita ini. Saat ini mendapat rahmat kasih sayang Allah. Mazwanuzilat alaihimus sakinah. Allah juga akan memberikan ketenangan jiwa. Nah, apalagi kalau di majelis ada makanannya, dan insya Allah pulang nanti akan tenang rasanya, ya kan. Kalau tidak tenang kalau tidak ada biasanya ngomel, malah tidak jelas. Acara maulid Nabi tidak ada apa-apanya, cuma minum tok. Panitianya tidak kajian. Alhamdulillah semuanya komplit, insya Allah tenang ya. Nah, itu diantara yang paling bagus lagi,
bahwasanya kita semuanya ini batakallah antum abda, kita semuanya setelah selesai acara ini nanti malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat hafadz saat ini ada pada di sini. Yakin enggak kira-kira nih? Yakin enggak nih? Karena kata Rasulullah, Allah mempunyai malaikat-malaikat khusus yang kerjaannya itu mencari majelis taklim, kerjaannya majelis sholawat, majelis setelah ketemu. Tadi saya ketemu Pak WA tadi, oh ada nih, ada nomor 1, oke. Wow. Setelah ketemu, halo nih, panggil kepada yang lainnya. Ada di RT 81 ada majelis, oke, saya akan menjaga. Buya Sarohnya pergi lagi, cari dan mencari. Setelah selesai, kata Rasulullah, setiap malaikat yang penjaga selalu duduk bareng bersama kita, mendengarkan ceramahnya, mendengarkan pembacaan Al-Qur'annya, mendengarkan sholawatnya. Kata Rasulullah, semua saat ini kita ini bersama-sama dengan malaikat. Makanya maka majelis sholawat tinggal taklim menjadi mulia dikarenakan bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Maka yang kita raih ini, yang kita siapapun yang datang, maka setelah selesai acara malaikatnya lapor kepada Allah, dan disitulah kita semuanya disiarkan oleh alam malakut. Di alam malakut disiarkan semuanya siapa yang datang, Pak RT dan kru-krunya. Nah, juga panitia masjid dan kru-krunya dan warga semuanya, insya Allah sudah tersiar di alam malakut. Nanti akan disiarkan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah Ta'ala di dalam kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Ini sahih hadisnya. Dengan percaya yang karmu, sudah yang karmu, dengan percaya dengan ini keuntungannya. Man sanna sunnatan hasanatan walau ala mabiin bi kamar bi mari ketok apa itu kapan mari itu yo dilungkas urangane jam 10 jadi jam 10 kurang 6 menit. Keuntungannya Pak Panitia. Nah, satu lagi nanti panitia meringnya, ya kan? Ya makanya ada keuntungan. Panitia nih sudah capek-capek dari kemarin, tidak ada keuntungannya. Man sanna sunnatan hasanatan walau ajra wa ajru man amala musallim ba'dih. Nah, keuntungannya provokator para panitia CS, para pengurus masjid CS, ya sebagian ribet. Apa keuntungannya? Barang siapa yang mengawali satu kebaikan, maka Allah SWT memberikan pahala sebanyak pahala yang hadir. Kalau pada saat ini yang ada 1 juta, maka pahalanya 1 juta, dan Allah tidak mengurangi daripada pahalanya sendiri. Banyak mana Pak? Banyak jenengan nggih. Makanya ributin jenengan, ruwetin jenengan. Wis pokoke sampai dia ini mungkin kalau wis ora iso guyu, ora iso mesem sampai mencucu terus, insyaallah. Ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya semuanya yang hadir. Alhamdulillah. Dengan harapan semuanya, kita semuanya dengan acara ini semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah tenanan ini, wis tenanan aku, tak dulu, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan tauhid wa batinan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.